Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Puja puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan sehat walafiat yang tak terhingga nikmat Allah, dan terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua nanti dimantikan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Kemudian salat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya sampai hari kiamat. Dan kita berharap kelak di yaumul kiamat kita ingin mendapat syafaatnya sehingga kita selamat dan bisa berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, hari ini kita coba mengkaji isi Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkan oleh kalian dan simak baik-baik, diamlah kalian, resapi dengan penuh rendah hati. Insyaallah, kata Allah, akan kalian dapat rahmat dari Allah. Harapannya dapat rahmat. Ayat ini memerintahkan kepada kita ketika sedang dibacakan Al-Quran, sedang dibacakan atau mendengar Al-Quran, maka kita harus diam, mendengarkan baik-baik, bersapi memaknai isi kandungan Al-Quran yang sedang didengarnya atau dibacakannya. Tujuannya adalah agar kita semua mendapat rahmat dari Allah. Ini untuk kita sangat ingin rahmat dari Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang. Sama Allah, dikasih dan disayang. Ya. Maka kalau kita ingin dikasih, disayang sama Allah, pertama Allah katakan dengarkan Al-Quran dan simak baik-baik atau resapi, pelajari bahkan. Ini syarat untuk mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kadang kala ada orang dikasih tadi sayang, ada kalanya sebaiknya disayang tadi kasih. Jika saya tanya ibu, pilih satu di antara dua, satu dikasih tadi sayang, dua disayang tadi kasih, mana pilih yang lebih baik? Bu, satu dikasih tadi sayang, dua disayang tadi kasih, ibu pilih mana? Nah, pilih satu ya, milih dikasih atau disayang, walaupun tak dikasih. Nah, karena prinsipnya jika disayang pasti dikasih, tapi tak setiap dikasih sayang. Ya. Buktinya ada orang misalkan ya, suaminya ngasih segala macam, rumah bertingkat dikasih, mobil, perhiasan, uang banyak, kebun, ladang, dikasih semua, tapi tak sayang. Mau bu? Tak sayang, sehingga dia punya istri satu.
satu di Selat Panjang, satu di Batam, satu di Pekanbaru, satu di Balai. Tapi semua dikasih. Mau nggak Bu macam itu? Mau ya? Yang penting rumah dikasih bertingkat rumah, mobil, perhiasan, uang banyak, ya. Ataukah misalkan ada seorang suami yang sederhana, rumah ngontrak, sawah tak punya, ya, perhiasan apalagi, uang belanja 10.000 sehari, mana? Tapi dia setia, sayang ya. Kenapanya kita memilih yang kedua? Kenapa? Kebahagiaan itu bukan pada materi tapi di hati. Ya, belum tentu orang kaya, pejabat bahagia, Bu. Mungkin jadi orang miskin yang lebih bahagia. Petani hidup di sawah, makan ikan asin sama lalap, jauh lebih nikmat makannya daripada orang kaya makan di hotel berbintang, segala macam ada, lauknya daging, telur, selama ikan, ayam, macam-macam. Tapi lebih nikmat yang petani tadi, makanya di pinggir sawah cuma dengan ikan asin, lalap sama, masya Allah, nikmat bahagia. Ya, yakin Bu? Kenapa? Kebahagiaan bukan pada materi tapi di hati. Nah, kuncinya adalah syukur sabar. Syukur sabar. Dua aja. Kehidupan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tak akan selamanya di atas, tak akan selamanya di bawah, pasti berganti. Ketika di atas syukur, ketika jatuh ke bawah sabar. Yang penting sama-sama. Nah, maka ini yang mesti dijalani. Kebahagiaan mesti diciptakan, tak bisa dicari dalam jabatan, kekayaan dan sebagainya. Maka kuncinya syukur dan sabar. Nah, kata Allah, jika kita ingin bahagia dengan rahmat Allah, maka jangan lupa kata Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menyimak baik-baik, mendengarkan dan mempelajari Al-Quran dengan baik. Insya Allah Al-Quran menjadi rahmat buat kita semuanya. Jadi tak mungkin dapat rahmat kalau kita jauh dari Al-Quran. Nah, jadi, makanya usahakan tiap hari baca Al-Quran, walaupun selembar, seayat, ya, daripada tidak, supaya dapat rahmat. Sekaligus ini perintah, kalau sedang ada Al-Quran dibacakan, kita tak boleh bicara, dengarkan saja. Ya, dengarkan. Dosa kalau tak mendengarkan. Kenapa? Perintah Allah, dengarkan kata Allah. Jadi kalau kita tak mendengarkan, sama dengan menentang perintah Allah untuk mendengarkan Al-Quran tadi. Makanya termasuk ketika imam salat berjamaah, imam sedang membaca Quran, ayat Al-Fatihah dan surat, kita diam aja, dengarkan dia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau imam yang salatnya zahar, maghrib, isya, subuh, ketika selesai waladhdallin, beri jeda waktu sementara, sekedar makmum membaca Al-Fatihah, diam sejenak Bu, tak langsung. Ya, kenapa kata Imam Syafi'i tak sah salat kalau tak membaca Al-Fatihah? Termasuk kalau tak sempurna. Maka jika ibu makmum masbuk lagi, terlambat, pas masuk jamaah imam sedang membaca ayat terakhir surat Bu, misalkan lakum dinukum walid, ibu tak sempat baca Fatihah, maka ibu belum dapat rakaatnya, mesti tambah, belum dapat rakaat. Walaupun imam tiga lainnya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dihitung rakaat asalkan makmum dapat ruku bersama imam. Beda. Asal makmum dapat ruku, walaupun tak sempat baca Fatihah, dapat rakaat. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak Bu, harus sempurnakan Fatihahnya. Ya, makanya jeda waktu ada dikasih. Amin, diam sejenak. Memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah, itulah. Intinya adalah ketika imam membaca Quran, termasuk Fatihah, surat, kita diam, makmum diam, cukup mendengarkan saja, tak baca apapun, kecuali rukun, sujud dan sebagainya, ya, karena tak jahar.
Yang kedua, ibu-ibu sekalian, wansitu resapi maknai diam. Maka tolong ya, hormati Al-Quran. Ada HP yang bunyinya ayat Quran misalkan ya, bunyi, ini bahaya. Kalau HP itu bunyi dan bunyi ayat Quran, bagaimana kalau HP itu dibawa ke kamar mandi, ke WC, bunyi dia, baca Quran tak boleh. Maka yang biasa sajalah. Ini yang pertama. Jadi kita raih rahmat Allah dengan dekat-dekat Al-Quran, dengan selalu membaca Al-Quranul Karim. Nah kemudian berikutnya kata Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikir kamu kepada Allah Tuhanmu dalam dirimu. Wadhkur rabbaka, berzikir kamu rabbaka kepada Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam hatimu, zikir. Makanya kata ulama, zikir itu bermacam bentuk. Pertama bentuknya adalah zikir bil qalbi, zikir di hati, qalbi, ya, zikir dengan di hati. Ingat maknanya, ingat kepada Allah, itu zikir. Kapan kita ingat kepada Allah? Dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang punya akal fikir, cerdas, dia selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Ingat terus kepada Allah. Artinya duduk, berdiri dan berbaring dalam setiap keadaan. Tetap ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kenapa Allah katakan demikian? Karena kebanyakan kita ingatnya sama Allah kalau sedang ibadah saja, sedang sholat, baca Quran, di masjid, ingat. Tapi kalau di luar itu, lupa kita sama Allah. Ketika di pasar, lupa sama Allah. Di kantor, lupa sama Allah. Ya. Yang kedua, kita ingat kepada Allah ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan, kesempitan, penderitaan, baru ingat. Kalau sedang senang, kaya, lapang, lupa. Makanya kata Nabi, ingatlah Allah ketika dalam keadaan senang, lapang. Maka Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan sempit, sulit. Itulah. Jadi itu loh. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita semuanya. Maka jangan lupakan Allah. Sedang ibadah, ingat sama Allah. Salat, baca Quran, ingat sama Allah. Tapi sedang makan pun ingat sama Allah. Baca doa. Mau tidur, ingat sama Allah, baca doa. Nak ke pasar bu, baca doa juga. Bu, doa ke pasar apa? Masuk pasar apa? Kata Nabi bu, majelis setan bu. Pasar, kuburan, tempat sampah, WC, itu majelis setan, tempat berkumpul setan, termasuk pasar. Doa bu, minimal isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minimal, atau al-falaq an-nas dibaca minimal. Tamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya bu. Baca ayat kursi silakan, ya. Kenapa? Itulah penjaga diri kita supaya tak terjebak dengan bujuk rayu setan. Apa bukti pasar itu ada tempat berkumpul setan? Kalau kita masuk ke pasar bu, lihat barang nampak bagus semua, ini bagus, itu bagus, pengen beli semua. Itulah setan menghiasi barang dagangan bu. Kalau salah ibu main di Facebook, TikTok, ada banyak iklan, ya, barang-barang cantik, menarik, beli. Setan menghiasi barang dagangan bu. Dari rumah niat mau beli sendal, ke pasar. Sepasar lihat kerudung bagus beli, ya, lihat baju bagus beli. Ada duren wangi beli. Rupanya habis uangnya tak jadi beli sendal,
Padahal di rumah niat beli sendal, Bu. Itulah setan menghiasi barang dagangan. Hati-hati. Apalagi di kota-kota, Bu, swalayan, mall, ya. Udah barang dagangan dihiasi setan, penjaganya pun sama. Dia sama setan. Pemiliknya sama juga. Berkolaborasi dengan setan. Penjaga-penjaganya baju saksi, bedak tebal, celana pendek, roknya, masya Allah, banyak setannya, Bu. Maka berdoalah, ingat sama Allah, kita mau masuk pasar, banyak setan. Itulah. Jadi ingat sama Allah dimanapun dan sedang apapun, kita tetap ingat sama Allah, ya. Insya Allah kita terjaga, selamat dari gangguan setan. Maka ini pertama, zikir maknanya adalah ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang apapun, ingat kepada Allah. Yang kedua, zikir maknanya menyebut nama Allah, ya. Jadi kalau kita sebut Allah saja, belum zikir. Allah, 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 belum zikir. Yang termasuk zikir ketika lafaz Allah ditambah dengan lafaz lainnya. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La haula wala quwata illa billah, zikir. Ya. Hasbunallah, zikir. Innalillahi, zikir. Zikir itu, Bu. Masya Allah, tabarakallah, zikir. Tapi kalau sebut nama Allah saja, bukan, itu nama Allah. Harus ada tambahannya, Bu. Zikir maknanya menyebut nama Allah. Tapi ini bisa terjadi jika hati ingat kepada Allah. Kalau hati tak ingat, bagaimana bisa mengucap kalimat Allah? Berawal dari ingat kepada Allah, maka lahirlah mendorong lisan menyebut nama Allah, zikir. Maka minimal habis sholat, ya, berzikir kita, tasbih, istighfar dulu 3 kali, terus kalimat tahlil boleh 3 kali, boleh 10 kali, Allahumma antas salam dan sebagainya, ya. Baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Tambah baca ayat kursi, tolong baca selalu, Bu, habis sholat tuh. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacalah, zikir. Dan ini yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Faiza qudiyatis shalah fadzkurullah katsira. Jika selesai melaksanakan salat, kata Allah, berzikirlah sebanyak-banyak zikir. Kata Allah. Jadi setelah salat itu, kata Allah, perbanyak zikir. Menyebut nama Allah, bahkan kalau bisa, Bu, Asmaul Husna, ya. Terutama ibu sholat subuh, Bu, Asmaul Husna baca semampunya, sehafalnya, zikir. Insya Allah kalau kita terbiasa zikir, terbiasa menyebut nama Allah, insya Allah kita mati dalam keadaan zikir. Insya Allah kita mati dalam keadaan zikir, menyebut nama Allah. Selama hidup basah lisan kita dengan kalimat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah ketika mengakhiri hidup kita mati, insya Allah bisa kita nyebut nama Allah. La ilaha illallah, jaminan surga. Memang sekarang kita mudah, tapi setelah kita merasakan nanti sakaratul maut, payah, Bu. Kecuali lisan kita memang biasa berzikir, biasa ingat kepada Allah, biasa menyebut nama Allah. Karena kata Nabi, ketika kita mati itu akan terjadi seperti mana kebiasaan kita. Kalau kita biasa berzikir, insya Allah zikir. Kalau mungkin ada orang mencarut, biasa mencarut, latah, mungkin jadi ketika sakarat maut mencarut juga, Bu. Nauzubillah. Nah, makanya doa juga saya kisahkan, ada orang yang sehari ini main catur aja, tak sholat, tak ngapain, catur aja, Bu. Ketika orang mentalkinkan, fulan, ucapkan la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Skak, mat, skak. Kalimat catur.
Atau mungkin istilah panjang lacak ya. Fulan ucapkan la ilaha illallah balak 3, balak 5, mungkin jadi. Sebab kebiasaan dia begitu. Makanya sampai biasakan basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Ya, kalau kita melihat keindahan, masya Allah, ya, tabarakallah. Melihat kebesaran Allah, Allahu Akbar. Ada nikmat yang kita terima, alhamdulillah. Dan sebagainya. Ada orang sakit, innalil, lengkap enggak? Jangan Bu ya. Kalau sakit innalillahi saja. Kalau meninggal baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab orang sakit belum balik saya sama Allah Bu. Bersakit. Innalillahi kita milik Allah, wa inna ilaihi dan kepada Allah kita kembali. Rajiun kembali, pulang. Orang sakit belum pulang Bu. Kalau meninggal baru pulang kembali. Nah, maka lengkapi. Ya. Ya, kalau sakit innalillah saja. Ya, usah lengkap. Ada orang sakit innalillahi wa belum mati, masih sakit. Ya. Ya, innalillahi saja. Ya, innalillahi. Ya. Bisa. Nah, itu doanya. Nah, doanya. Syafaqallah, syafaqillah. Ada doa yang panjang juga ya. Allahumma rabban nas azibil ba'syainil ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Banyak doanya Bu. Intinya itu kalimat Allah disebut. Kalau sedang kesulitan, sakit, bukan madu. Orang sakit, aduh. Tidak Bu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya. Curhat sama Allah. Ya. Tambah doa lagi. A'udzu bizatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ziru. Itu doa yang sakitnya baca. Bukan mendoa orang sakit. Baik, itu yang kedua. Jadi pertama zikir itu maknanya ingat kepada Allah. Yang kedua menyebut nama Allah. Maka itu jadi pahala. Ya, pahala. Berzikir, menyebut terutama setelah salat, perbanyak zikir. Malah bukan doa Bu. Nabi itu banyak zikir tapi bukan doa bahkan. Doa itu Nabi perbanyak dalam salatnya. Nabi banyak berdoa dalam sujud, dalam i'tidal terakhir, ayat rakaat terakhir, dan dalam tahiyat akhir sebelum salam. Banyak doa Nabi. Saya baca Bu, belasan doa Nabi. Ada yang panjang, ada pendek. Sebelum salam. Dan zikir setelah salat, karena Nabi cuma 1, 2 jauh. Yang Nabi tak pernah tinggal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuma itu aja. Kenapa? Doa sebelum itu sudah dibaca ketika salat. Maka saran saya Bu, jika Ibu mau berdoa dan banyak hafal doa, bacalah dalam salat, itu tempat terbaik. Ya, sujud, i'tidal rakaat terakhir dan tahiyat akhir sebelum salam, bacalah sebanyak-banyak doa. Cuma kita tak sempat, tak hafal, makanya kita setelah sholat itu pun mengaminkan imam yang berdoa, amin, amin. Ya, sementara kita pun tak tahu apa yang diminta sama imam tuh, apa yang diminta sama imam kepada Allah, nggak tahu juga karena tak paham. Makanya belajar kembali tentang makna-makna arti-arti doa tadi, apa yang kita minta sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna zikir adalah salat. Wa aqimus salata li dzikri.
Dirikan salat untuk berzikir, kata Allah. Makanya salat itu memang semua zikir. Allahu Akbar, takbir, sampai salam, salam pun zikir. Salam nama Allah, Bu. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Assalam nama Allah. Pakai ayat assalam nama Allah. Assalamualaikum. Makanya kalau bisa gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan. Awal salat sampai selesai salat, intinya zikir kepada Allah. Maka zikir maknanya salat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir salat, hatimu akan tenang, akan damai, akan bahagia. Makanya kalau kita sedang marah, salatlah. Sedang sedih, salatlah. Galau, salat. Ya, segala macam salat, Bu. Insya Allah tenang, Bu. Makanya salat itu tangan sedekap di dada. Tanda ketenangan, Bu. Tenang, damai, tenteram, Bu. Rasa marah hilang, rasa sedih hilang, rasa gundah gulana, galau hilang semuanya dengan salat. Nah, ini salat. Nah, maka dirikan salat dengan sebaik-baiknya agar kita meraih ketenangan batin kita, kebahagiaan. Ya. Zikir salat. Berikutnya ada zikir, ada Al-Quran. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan akulah yang menjaganya. Al-Quran Allah turunkan dan Allah menjaganya. Maka kita yakin Al-Quran tak bisa dipalsukan. Dulu ada seorang Yahudi menyamar jadi Muslim, memalsukan Al-Quran. Ketahuan, Bu, dihukum. Ya? Tak bisa. Al-Quran terjaga, Bu. Ya. Dimanapun bahasanya sama. Ke Amerika bahasa Arab, ke Jepang bahasa Arab, ke Cina bahasa Arab, kemanapun bahasa Arab, sama semua. Seragam. Kenapa? Allah jaga, Bu. Yang kedua, zikir, baca Al-Quran akan memberikan ketenangan, Bu. Makanya jika sedang sedih, galau, marah, ya, bingung, selain salat, kata Allah, baca Quran, insya Allah tenang, Bu. Nah, ini zikir yang berikutnya, maknanya adalah Al-Quranul Karim. Jadi zikir itu pertama ingat di hati, diucap dengan lisan. Kedua, ketiga salat, keempat Al-Quran. Ya, insya Allah dapat terhambat. Nah, kemudian kata Allah, fi nafsika tadarru'an wa hifatan, dengan rendah hati dan penuh rasa takut. Jadi kita berzikir, Bu, berzikir, ya, baik salat, doa, termasuk ya zikir, fi nafsika, kata Allah, dalam hatimu, dengan rendah hati dan penuh rasa takut. Artinya, Bu, tak boleh keras-keras, melewati batasnya tak boleh. Doa, zikir, baca Quran, salat tak boleh terlalu kuat, melampaui batas, sederhana aja. Nah, maka kata Allah, wala tajhar bi salatika walau tuhfi biha wabtagi baina dzalik. Jangan kau keraskan suaramu dalam doamu dan jangan kau pelankan juga, tapi carilah di antara keduanya. Jadi tak keras, tak pelan, cari di antara keduanya, tengah-tengah, Bu. Ya, jadi berdoa, berzikir, suaranya tengah-tengah, tak pelan, tak keras. Kenapa ada keras-keras? Karena Allah itu maha dekat dan maha mendengar. Ya. Kalau kita teriak-teriak doamu melampaui batas, berarti mengira Allah peka. Sehingga harus keras-keras, tak usah. Sederhana, sedang aja, Bu. Sedang-sedang saja, tak keras dan tak pelan.
Yang pelan di hati. Doa di hati termasuk zikir. Hati, niat, Bu. Dihitung, Bu. Makanya ulama mengatakan ya, jadi tak berlebihan. Sedang aja, Bu, ya. Kedengaran doa tuh, tapi tak terlalu keras. Ya. Berbisik bahkan bagusnya, Bu. Allahumma ya Allah, kan kedengaran, Bu. Allahumma inni as'aluka, misalkan, ya, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kedengaran, Bu? Kedengaran, cukuplah. Ya, cukup. Kalau kita keras-keras, Bu, bayangkan kita punya suami, misalnya ibu, ya, ibu punya suami di sebelah ibu. Ibu minta diberikan cincin, ibu minta teriak, Pak, minta cincin, tolong belikan cincin aku. Bagaimana bapaknya? Marah nggak? Marah. Karena bapak pelan-pelan lah. Emang aku peka? Ya, pelan, Pak. Dan merayu, Bu, kalau bisa, Bu. Kalau ibu mau minta sesuatu sama suami, merayu dulu. Bang, abang ganteng deh. Udah hati seneng, apapun pasti diberikan. Makanya kalau berdoa tuh, Allah puji dulu, Bu. Ya, Allah dipuji dulu. Supaya Allah senang. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna ya Allah. Dipuji dulu, Bu. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dipuji dulu Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Nah, tapi dia suara tak boleh berlebihan, melampaui batasnya, Bu. Boleh keras, tapi tak berlebihan. Cukup terdengar aja lah. Kalau bisa doanya gini, Bu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka. Kedengaran kan? Tak perlu teriak-teriak, Bu. Nah, ini makna tadarru'au wa khifatan. Penuh rasa takut doa itu, Bu. Penuh rasa takut. Makanya kata Nabi, kalau bisa menangis kita berdoa, Bu. Bahkan jika tak mampu menangis, pura-pura menangis jadilah. Pura-pura boleh, Bu. Iya. Ada pengemis datang ke rumah kita, Bu. Assalamualaikum, Bu. Kasihan, Bu. Aku belum makan. Pura-pura dia, Bu. Tapi timbul iba gitu. Aduh, kasihan ya. Padahal bohong dia. Tetap timbul rasa ibanya. Ya, inilah. Kasih. Ya. Kalau memang tak bisa menangis, pura-pura nangis, jadilah. Menghibah, ya Allah. Masya, lebih menyentuh hati, Bu. Penuh rasa takut, khauf. Itulah cara berzikir. Baik zikir lisan, doa, salat, baca Quran, sama. Ya. Kemudian waduna jahri minal qaul, meninggalkan perkataan berlebihan, terlampau kuat, tak boleh, Bu. Oleh kata waduna jahri, tidak dengan suara keras berlebihan. Bil ghuduwi wal asal, doanya adalah di pagi hari dan petang hari. Maka kalau sebut dalam banyak ayat, Bu, sebaik berdoa adalah pagi dan petang. Bil ghuduwi wal asal, pagi setelah matahari terbit, doalah kepada Allah. Petang sebelum matahari terbenam, doalah kepada Allah. Tamanya kata Nabi, doalah 3 waktu terbaik. Pertama, ketika matahari terbit. Kedua, ketika matahari di tengah kepala kita, tengah hari. Ketiga, matahari sedang terbenam. Itulah saat terbaik berdoa. Kenapa pula 3 waktu? Kata Nabi, setan sedang berkeliaran mencari mangsa. Jin, setan sedang berkeliaran mencari mangsa. Siapa yang hatinya kosong dari zikir, maka setan bisa masuk ke dalamnya, Bu. Maka tak boleh menghayal, melamun, menung, tak boleh, Bu. Ya. Kalau menung kita di 3 saat tadi, ketika matahari terbit, menung, kosong, setan masuk.
Sekali masuk, setan akan menandai jalannya masuk. Terulang kembali nanti. Jika ibu punya anak kecil, bayi, cucu kah mungkin, tolong tutup ubun-ubunnya, tangannya, kakinya. Tak boleh terbuka. Kenapa? Setan mencari masa. Apalagi bayi, bu. Bayi itu wangi. Wangi buat setan, wangi buat malaikat, buat kita wangi, bu. Buat kita pun wangi. Tapi setan bahaya. Nah, maka 3 saat tadi, ketika matahari terbit, matahari tengah kepala kita, matahari sedang terbenam, bayi tadi jangan sampai terbuka 3 ini, kepala, tangan, kaki, dan tak boleh dilepas, pegang, bu. Pegang, ya, sama orang tuanya, ibunya, bapaknya, silakan. Jangan lepas begitu saja. Termasuk anak kita, bu. Makanya usahakan anak kita maghrib sudah di rumah, bu. Jangan sampai maghrib berkeliaran. Hati-hati. Bil ghuduwi wal asal. Makanya banyak buku beredar, buku kecil, judulnya Zikir Pagi dan Petang. Bagus itu bukunya, bacalah. Ya. Tak payah baca. Simple. Ya. Maka kita terjaga dari segala bentuk gangguan setan. Terjaga kita. Dan termasuklah doa saya, Bu, raditu billahi robba wa bil islamin. Itu Nabi baca dan pagi petang. Termasuk Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqin. Itu Nabi baca dalam setiap pagi dan petang juga. Nah, maka jangan lupa dibaca insyaallah. Kemudian kata Allah, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil, yang lupa sama Allah. Ya. Hati-hati, jangan sampai lalai. Kita ingin dikabulkan semua hajat kita, tapi tolong segerakan segala perintah Allah, seruan Allah, agar Allah juga memperhatikan kebutuhan kita. Ya. Baca doa bagus, tapi jangan lupa, Bu, doa akan dikabul kalau kita bersih hati, tak banyak dosa, tak ada barang haram, ya. Ingat tuh, karena doa itu pasti dikabul. Janji Allah, doa pasti dikabul. Tapi kita merasa ada doa yang lama dikabul, atau bahkan tak terkabul-kabul. Ya, ibu rasa mungkin ibu pengen rumah bertingkat, belum juga dapat. Ya. Ibu ingin punya kendaraan, mobil, belum juga dikabul. Ingin punya kebun lalang, belum juga dikabul. Ingin punya suami macam ini, punya anak macam ini, belum juga dikabul. Kenapa? Bukan tak dikabul. Itu dikabul. Cuma doa kita belum sampai. Kenapa belum sampai? Banyak penghalangnya, Bu. Penghambatnya. Nyangkut tengah jalan. Nyangkut. Banyak sampah, Bu. Nyangkut. Apa maknanya? Banyak dosa. Dosa menghalangi doa kita, Bu. Makanya kalau berdoa tuh istighfar dulu, astagfirullah minimal 3 kali supaya penghalang doa tadi dapat terbersihkan. 2, bara haram. Ya, jika kita berdoa sementara tubuh kita ada bara haram, maka yakinlah doa kita tak akan dikabul. Penghalang dia, Bu. Maka bersihkan dulu. Banyak sedekah, ya. Masya Allah. Dulu ada sahabat Nabi, Bu, doanya khusyuk luar biasa, menangis-nangis. Nah, sahabat kagum, hebat si fulannya. Tapi Nabi senyum tipis. Heran sahabat, ya Rasulullah, kenapa begitu? Anda senyum tipis? Kata Nabi, begini fulan, sahabatku. Dia berdoa kepada Allah, sementara yang dimakannya bar haram, yang dipakainya bar haram, bagaimana kabulkan? Tak mungkin dikabul, kata Nabi. Maka inilah, dan doa termasuk zikir utama. Zikir yang paling utama.
Ini barangkali kesimpulannya, Bu. Zikir itu ingat di hati, lisan diucapkan, diperbuat dengan salat tadi, doa dan baca Quran, itulah zikir semuanya. Rendah hati, tak kuat-kuat, tak melebihi batas, dan disertai dengan rasa takut kepada Allah. Insya Allah semua kita akan diberikan rahmat. Dan itu rahmat dan rahim Allah, dikasih dan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.